Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian statistik spasial. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang statistika spasial yang pada video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang geographically weighted regression, tapi belum sampai menyinggung bagaimana menentukan pembobot optimumnya. Maka pada kesempatan kali ini akan kita bahas bagaimana menentukan pembobot optimum dalam geographically weighted regression itu. Oke, sebelumnya kita ingatkan kembali ya dari model GWR yang kemarin kita bahas ya, bahwa Y sama dengan beta UI X ditambah error dengan estimasinya. Nah, ini kemarin juga sudah salah di sini kita tuliskan ya, ini beta. Ya, ini tinggal dikurung ini. Oke. Ya. Oke, ini estimasinya dengan WI adalah pembobot spasial. Pertanyaannya kemarin yang belum terjawab adalah sebenarnya apa sih pembobot spasial itu dan bagaimana kita memperoleh pembobot spasial itu? Oke ya, kita mulai. Sebenarnya ketika kita bicara pembobot spasial, kita ada fungsi pembobot spasial. Jadi fungsi pembobot spasial pada GWR itu berbasis kedekatan lokasi, suatu lokasi dengan lokasi lainnya. Basisnya kedekatan. Intinya apa? Intinya ketika kita memperoleh lokasi yang dekat, tentunya pembobotnya lebih besar daripada lokasi yang jauh. Itu pada prinsipnya seperti itu. Nah, pada regresi global, tiap pengamatan akan memiliki matrik pembobot yang sama. Jadi bedanya spasial sama global. Nah, kalau spasial itu dipengaruhi oleh lokasi, tapi kalau global semua diberi pembobot satu. Jadi dianggap homogen, dianggap sama. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ada beberapa fungsi pembobot yang dapat digunakan dalam GWR. Oke ya. Yang pertama, ini standar ya, fungsi pembobot yang standar, tapi banyak yang tidak menggunakan ini. Jadi sangat sederhana. Jadi WIJ itu satu ketika jarak suatu lokasi ke I dengan ke J itu kurang dari D. D-nya jarak Euclid yang kita tentukan nantinya. Misalnya kita tentukan D-nya 50 km. Jadi ketika D-nya kurang dari 50 km kita beri bobot 1. Dan ketika lebih dari 50 km kita beri bobot 0. Jadi sama sekali tidak berpengaruh. Nah, ini jarang digunakan kenapa? Karena ada diskontinuitas. Artinya apa? Artinya ada perbedaan yang cukup drastis. Jadi ketika dia di dalam suatu radius D itu sendiri, dia langsung nilainya 1. Ketika di luar langsung nilainya 0. Jadi sangat diskontinuitas itu tadi. Maka ini juga saya tidak merekomendasikan yang pembobot yang ini. Pembobot yang kedua saja kita sampaikan berikutnya adalah pembobot yang kedua. Nah, fungsi pembobot lainnya adalah fungsi pembobot kernel Gaussian. Nah, ini dengan menggunakan namanya Gaussian. Biasanya kan kita bicara Gauss, kita ingat distribusi normal yang eksponensial gitu kan. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi pembobotnya eksponensial dari negatif setengah DIJ dibagi H dikuadratkan. Oke ya. Sementara kita bisa juga menggunakan fungsi pembobot kernel B-square, di mana WIJ adalah 1 dikurangi DIJ dibagi H sama dengan yang di atas, cuma tidak eksponensial, dikuadratkan dulu ya, tapi keduanya dikuadratkan lagi untuk DIJ kurang dari H dan yang lainnya nilainya 0. Oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya, H ini apa? Ternyata H adalah parameter non negatif yang dinamakan bandwidth. Oke ya, dinamakan bandwidth. Maka di sini sama sebenarnya D-nya itu juga jarak Euclid tadi antar wilayah. Jadi kita nanti kalau menghitung D-nya, ya jarak Euclidnya antara misalnya Kabupaten Klaten dengan Kabupaten Boyolali misalnya. Di Boyolali sama Klaten diukur dari mana? Kita lihat di Boyolali itu
lintang bujurnya berapa, di Klaten lintang bujurnya berapa, kita buat jarak dari kedua lintang bujur itu, gitu ya, itu jaraknya. Nah, ketika kita melihat ini, ternyata H ini sama untuk setiap lokasi. Kita nggak memperhatikan kalau ini WIJ, ini tetap HH. Ini H, ini H. Bandwidth-nya. Artinya apa? Artinya tetap. Bandwidth-nya tetap, fix. Nah, ada beberapa pembobot yang bandwidth-nya tergantung kepada lokasi. Jadi, bandwidth lokasi satu dimungkinkan beda dengan bandwidth lokasi lain yang dinamakan bandwidth adaptif. Nah, maka ada fungsi pembobot yang digunakan untuk GWR itu, yaitu 45 ini sebenarnya sama dengan yang 23 tadi. Sama-sama ini kernel Gaussian, ini juga kernel B-square, tetapi di sini saya tulis adaptif. Artinya apa? Artinya setiap lokasi mempunyai bandwidth yang berbeda. Ini maka ditulis HI, ini ditulis HI dengan formula yang sama. Oke, paham ya? Nah, maka di sini dituliskan HI adalah bandwidth pada lokasi ke I yang kemungkinan besar berbeda dengan lokasi yang lain. Oke ya. Nah, sekarang permasalahannya apakah bandwidth itu? Ini yang sering menjadi pertanyaan, bandwidth itu apa? Nah, ternyata bandwidth itu adalah ini, coba perhatikan di sini. Nah, ini kata kuncinya di sini. Bandwidth itu kalau kita bicara distribusi normal, dia besarnya standar deviasinya atau jarak dari titik simetrisnya di tengah-tengah itu, titik rata-ratanya kalau di distribusi normal terhadap titik beloknya. Jaraknya di sini. Ini adalah bandwidth. Oke ya. Nah, maka tadi ketika bandwidthnya ini jaraknya sama terus, ini bandwidth ini fix ini. Oke, sementara ini tadi adaptif. Karena setiap lokasi bandwidthnya berbeda-beda ini. Oke ya. Nah, sekarang ya coba perhatikan. Bandwidthnya ini kalau diperbesar seperti apa? Ini diperbesar bandwidthnya, terus bandwidthnya ini diperbesar. Kalau diperkecil seperti apa? Oke ya. Coba perhatikan di sini, ini saya lingkari ini. Ini adalah seandainya ini adalah nilai bandwidthnya. Semakin kecil, semakin gendut, ya oke, kurvanya semakin gendut seperti ini. Oke, tetapi ketika semakin kebalik ya tadi ya. Kalau ini semakin kecil, semakin kurus. Oke ya. Nah, kalau ini semakin besar, semakin gendut. Oke. Nah, sekarang begini. Kita kaitkan gambar di sini ya, gerakan-gerakan yang ada jelas ya, semakin besar semakin gendut, semakin kecil semakin kurus ini, oke ya. Nah, sekarang kalau kita ilustrasikan di sini, jarak pembobot suatu wilayah ini ya, kalau dengan dirinya sendiri itu otomatis satu. Jaraknya dengan dirinya sendiri diberi bobot satu dan itu tidak bisa turun. Oke ya. Tetapi bagaimana ini tidak turun? Satunya ini tidak turun, ya kan? Tetapi bandwidthnya semakin besar. Apa yang terjadi? Nah, kalau bandwidthnya semakin besar, maka akhirnya semakin gendut, begini kan? Gambarnya akan semakin seperti datar ini. Oke ya, semakin datar ini kalau semakin besar. Kalau semakin datar apa? Artinya pada lokasi-lokasi yang lain di sini, lokasi yang lain dengan jarak X ini nilainya hampir sama dengan 1. Nah, kalau sampai hanya mendekati tak terhingga besar sekali, maka akhirnya apa itu nilai dari pembobotnya adalah 1 semuanya. Berarti spasial atau GWR sama dengan OLS atau regresi globalnya. Tetapi ketika bandwidthnya semakin kecil, maka semakin kurus seperti yang dilukiskan di sini tadi ya. Semakin kurus artinya apa? Pergeseran yang sedikit saja akan memberikan perubahan pembobot yang begitu drastis. Oke ya, kalau kita tuliskan secara jelas seperti ini ya. Oke. Nilai bandwidth mendekati tak hingga, maka pembobot WIJ akan mendekati angka 1 untuk sembarang tempat. Artinya apa? GWR sama dengan OLS atau sama dengan global. Oke ya, sama dengan global.
Nah, tetapi ketika nilai bandwidth-nya semakin kecil, maka pergeseran sedikit dalam jarak akan membuat WIJ yang berubah drastis. Oke, dampaknya apa? Coba perhatikan gambar ini, dampaknya. Perhatikan di sini ya. Ini bandwidth. Ketika bandwidth-nya besar sekali sampai di tak terhingga, maka GWR sama dengan global. Dampaknya apa? Jelas bias. Estimatornya bias. Oke ya, karena tidak sesuai. Sebenarnya setiap lokasi itu mempunyai karakter sendiri, tapi dia dibuat sama seluruhnya. Tetapi ketika bandwidth-nya kecil sekali, maka justru karena ini perubahan sedikit, ada pembobot yang berubah besar, maka variansinya yang akan membesar. Yang ini juga tidak baik. Maka kompromi dari keduanya ini menghasilkan bandwidth yang optimal di sini. Oke, paham ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana menentukan bandwidth yang optimal? Ada beberapa alat yang bisa kita gunakan. Salah satunya atau salah duanya ya, kita bisa menggunakan cross validation atau CV dengan formula seperti ini ya. Jadi sigma YI dikurangi Y caping atau estimatornya YI atau nilai prediksi Y, tapi Y ini ada tulisan gini ya, prediksinya Y tapi tidak menyertakan amatan ke I dengan bandwidth H. Jadi Y tidak sama dengan I, H adalah nilai prediksi YI atau fixed value-nya ya, dengan pengamatan ke I dikeluarkan dari proses prediksi. Jadi I-nya dikeluarkan dulu. Dan ini memang cukup rumit sebenarnya dalam perhitungan. Maka untuk mengatasi supaya tidak menghilangkan, kita bisa menggunakan GCV ya. GCV tidak menghilangkan, kita menggunakan semuanya, tetapi kita ada perbedaan di sini, dikalikan dengan N dan dibagi dengan N dikurangi V1 kuadrat, di mana V1 adalah jumlah parameter yang efektif dalam model. Oke ya. Nah, tidak mudah untuk menentukan itu ternyata, karena harus misalnya kita mempunyai misalnya kembali lagi ya, ini kita yang harus kita pikirkan adalah kita harus menentukan untuk masing-masing bandwidth. Misalnya kita menentukan 100 bandwidth yang 100 bandwidth yang dipakai yang mana, yang paling pakai, yang optimum. Yang optimum adalah yang CV atau GCV-nya itu minimal, yang kecil. Oke, kalau kita membandingkan 100, itu yang minimal yang mana? Bisa juga 1000 yang minimal yang mana? Nah, untuk komputasinya kan agak rumit itu, maka kita bisa menggunakan algoritma golden section shot yang ilustrasinya seperti ini ya. Oke, coba ketika kita menggunakan algoritma ini, coba perhatikan di sini. Yang pertama adalah gini. Ini untuk menghemat komputasi saja. Yang pertama kita tentukan 4 titik. Oke ya, 4 titik di sini. Yang pertama 2 titik dulu. Yang pertama titik ini adalah minimum jarak. Jadi kita mempunyai jarak lokasi 1, misalnya ada 30 wilayah ya, 30 lokasi, maka jarak 1 dengan 2, jarak 1 dengan 3, jarak 1 dengan 4 sampai 1 dengan 30, jarak 2 dengan 3, 2 dengan 4, 2 dengan 5 dan seterusnya, ada banyak sekali. Kita pilih yang paling minimum yang mana di antara itu, kita tulis di sini. Di A ini. Kemudian yang maksimum kita tulis di B di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita butuh titik tengah atau medianya. Titik tengahnya, jadi kita buat C di sini adalah setengah dari A ditambah B. Oke ya. Paham ya di sini? Oke, ini ada jarak minimum, ada jarak maksimum, ini titik tengahnya. Setengah A ditambah B. Nah, kita buat di kuartil satunya. Kita D itu sama, setengahnya A dengan C ini. Kita buat D. Oke, paham ya? Nah, apa yang kita lakukan? Kita sebenarnya hanya butuh dua titik. Ya, kita butuh 2 titik, yaitu titik yang di tengah yang kita buat tadi. Titik D dan titik C di sini. Oke ya. Kita hitung GCV atau CV-nya. Kita hitung dengan bandwidth ini.
dengan bandwidth yang D atau C ini bandwidthnya ini, kita hitung. Oke ya. F itu maksudnya ini ya. Ini catatan dulu ya. Ini F ya. Oke. F itu adalah nilai GCV atau CV yang dengan bandwidth H. Nah, ini berarti bandwidthnya C. Ini bandwidthnya D. Ini nilai GCV atau CV-nya. Nah, ketika ini kan sudah ya, hanya kan antara hanya A sampai B ya. Ketika nilai C lebih besar dari D, padahal tadi yang dibutuhkan yang mana? Yang kecil atau yang besar? Tadi yang lebih baik adalah yang kecil, berarti lebih bagus yang D. Oke ya, lebih bagus yang D, maka D ini lebih baik. Ini C, ini D. D ini lebih baik. Ini C lebih jelek. Maka potong yang ini, sisi di sini kita potong. Jadi AC kita buat titik, kita potong CB-nya kita potong. Kenapa? Karena D-nya lebih baik daripada C. Oke ya, kita potong sehingga setelah itu buat 2 titik AC. Nah, ini berarti titik B-nya sudah berubah menjadi ini. Jadi kita sudah memperkecil ringnya. Yang B menjadi C, dan dengan cara yang sama nanti kita proses seperti semula. Tetapi ketika ini yang terjadi, C-nya lebih kecil, maka bagusan yang C daripada yang D. Maka yang dipotong ada wilayah ini. Yang dipotong AD. AD ini kita potong. Sehingga intervalnya kan lebih pendek. Nah, jadi proses algoritma golden section search ini adalah proses memperkecil ringnya yang semula AB menjadi misalnya menjadi AC atau menjadi DB. Nah, proses itu berulang-ulang terus sampai akhirnya, nah ini kan dibandingkan, akhirnya jaraknya itu sangat kecil atau hampir sama. Ini saya tulis saja negatif 10 pangkat negatif 5 atau bisa yang lain. Mungkin sampai 10 pangkat negatif 10 atau berapapun itu. Oke ya. Nah, itu yang yang perlu kita sampaikan, bahwa memang tidak mudah menentukan pembobot optimum ini. Tapi dengan pembobot optimum ini akan menghasilkan estimator yang baik. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ini kalau memungkinkan Anda sebenarnya bisa membuat sendiri dengan menggunakan beberapa software, bisa MATLAB atau yang lain. Tapi di software GWR memang sudah disediakan ada tool yang untuk menentukan bandwidth itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.